kemudian eh, data warehouse dan database. Kenapa sih kita harus ada data warehouse? Kan database aja cukup. Ya, memang untuk organisasi-organisasi kecil database itu cukup. Tapi untuk organisasi yang besar eh, tidak hanya cukup di database, tapi harus ada data warehouse. Terus perbedaannya apa sih antara data warehouse sama database? Yang pertama yaitu dari segi tujuan pengguna. Yang pertama, database digunakan untuk operasional sehari-hari, seperti penyimpanan dan pengambilan data transaksi secara cepat. Contohnya sistem perbankan atau sistem manajemen inventaris. Jadi datanya itu real time. Oh, nanti ada di bawah. Kemudian kalau data warehouse digunakan untuk analisis dan pelaporan data history dan agregasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi tujuan utamanya memang berbeda. Karena kalau data warehouse untuk pengambilan keputusan, kalau database untuk melihat pengambilan data transaksi secara cepat di waktu itu. Kemudian dari strukturnya database itu berisi tentang tabel-tabel yang dioptimalkan untuk operasi CRUD. Kalau teman-teman mengenal CRUD itu yaitu create, update, dan delete. Nah, sedangkan di data warehouse eh, data diatur dalam skema dimensional seperti star scheme atau snowflake scheme yang dioptimalkan untuk query analisis. Jadi nggak ada CRUD, paling adanya yaitu eh, insert aja ya, create atau copy. Kemudian integrasi data integrasin, yaitu integrasi data dari database. Biasanya biasanya berasal dari satu sumber aplikasi atau sistem. Jadi database itu biasanya nempelnya ke satu aplikasi atau satu sistem. Berbeda dengan data warehouse. Data warehouse itu mengintegrasikan data dari berbagai macam sumber seperti database operasional, aplikasi bisnis, dan sumber eksternal-eksternal lainnya. Seperti itu. Jadi integrasinya banyak database di dalamnya. Kemudian selanjutnya data time frame atau waktu data. Database berfokus pada data saat ini dan data transaksional seperti yang tadi dijelaskan di awal. Sedangkan data warehouse berisi data historis yang diakumulasi dari waktu ke waktu untuk analisis tren dan pola. Jadi datanya itu dikumpulkan dari beberapa waktu. Jadi nggak cuma data saat itu aja. Kemudian volatility sama seperti karakteristik tadi, yaitu database sering diubah dan diperbarui untuk mencerminkan keadaan terbaru. Misalnya dalam satu supermarket, stok dari produk sabun A itu saat ini ada berapa? Misalnya ada 50. Kemudian ada yang beli lagi, makanya stok akan diupdate. Jadi berkurang, berkurang, berkurang sehingga ketika saya nanya lagi atau manajer nanya lagi, stok sabun A berapa sekarang? Pasti akan berubah. Yaitu mungkin bisa berkurang dan pastinya berkurang kalau tidak ada penambahan. Kemudian untuk data warehouse berisi histori yang diakumulasi dari waktu ke waktu untuk analisa tren dan pola. Jadi kalau stok misalnya tadi saya sebutkan sabun, stok sabun di saat ini itu nggak bisa, tapi stok sabun untuk hari kemarin atau 2 minggu yang lalu berapa itu ada seperti itu. Kemudian volatile seperti yang tadi mungkin udah disinggung juga di atas yaitu sering diubah kalau data warehouse enggak. Kemudian pengguna utama dari data warehouse dan database juga berbeda. Yang pertama, database digunakan untuk aplikasi operasional dan pengguna yang memerlukan akses data transaksi secara real time seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian
Data warehouse digunakan untuk analisis data manager dan eksekutif untuk pelaporan dan analisis. Dari segi penggunanya juga pasti berbeda. Misalnya, kalau untuk database digunakan oleh bagian kasir misalnya untuk mengetahui stok, sedangkan data warehouse digunakan oleh owner dari retail tersebut. Jadi nanti kita bakal penambahan produk ini berapa sih gitu, atau nggak perlu ditambahin karena trennya menurun gitu sepertinya seperti itu. Kemudian setelah database ada juga istilah data lake. Apa itu data lake? Data lake itu adalah sistem penyimpanan yang menyimpan data dalam bentuk mentah atau aslinya tanpa proses ETL. ETL itu adalah extract, transfer, load. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian dalam data lake bisa berupa data terstruktur atau semi struktur atau bahkan tidak terstruktur datanya. Jadi datanya dalam bentuk apa aja. Data lake biasanya dibangun menggunakan teknologi big data seperti Hadoop atau layanan penyimpanan cloud seperti Amazon S3. Terus apa perbedaannya? Sama seperti database tadi. Perbedaan antara data lake dan data warehouse apa? Yang pertama, dari segi struktur datanya. Data lake menyimpan data dalam bentuk mentah atau asli, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, seperti penjelasan di atas. Sedangkan data warehouse, kita di sana ada proses ETL, sehingga penyimpanan data yang sudah diolah terstruktur dan terorganisasi dalam skema yang konsisten. Kemudian tujuannya apa kita bentuk data warehouse, nggak data lake aja. Data lake itu dirancang untuk menyimpan sejumlah besar data dalam berbagai format digunakan. Biasanya biasanya data lake ini digunakan untuk analisis big data atau machine learning atau explore data. Jadi di dalamnya nggak perlu ETL. Sedangkan data warehouse dirancang untuk analisa data histori dan pelaporan bisnis yang membutuhkan data yang sudah diolah dan terstruktur. Kemudian yaitu proses ETL. ETL sendiri nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Proses ETL seperti yang dijelaskan di awal atau pengertian data lake itu sendiri, ETL tidak dilakukan di data lake karena semuanya dimasukkan aja gitu, scan on read. Proses ETL bisa dilakukan setelah data disimpan. Jadi prosesnya itu yang penting data itu masuk dulu kalau data lake. Proses ETL-nya itu nanti aja lah. Seperti itu lah gambaran singkatnya. Sedangkan data warehouse, oh enggak seperti itu. Proses data ETL-nya, proses ETL-nya itu dilakukan sebelum data dimasukkan ke dalam data warehouse. Jadi datanya udah bersih atau biasa disebut scan on write. Kalau data lake itu scan on read, kalau data warehouse itu scan on write. Kemudian performa dan respon time. Performa dari data lake dalam menyimpan data dalam bentuk mentah atau asli termasuk data terstruktur, semi terstruktur ini eh, lebih fleksibel karena semua datanya bisa masuk dan cocok untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Tetapi waktu respon untuk query analisis datanya menjadi lambat. Karena apa? Karena di sana sebelum kita mengambil data kita harus proses ETL lagi ya, yang eh, situasional di saat itu. Sedangkan data warehouse itu pasti cepat karena proses ETL-nya itu ada di belakang sebelum data itu dimasukkan ke dalam repository. Kemudian dari penggunanya pun juga berbeda. Data lake digunakan oleh data scientist, engineer, dan analisis yang memerlukan akses ke data mentah untuk analisis mendalam dan machine learning. Jadi tujuannya data lake itu memang untuk machine learning.
Kemudian kalau untuk data warehouse tujuannya itu adalah untuk analisis bisnis dan manajer yang memerlukan data terstruktur dan pelaporan serta analisis yang cepat. Kemudian dari segi biaya, data lake umumnya lebih murah karena dalam dalam hal ini biasanya lebih murah karena tidak memerlukan struktur data yang ketat. Jadi prosesnya pun cepat gitu. Jadi masuk masuk masuk. Jadi nggak ada proses sebelumnya. Jadi lebih cepat, lebih murah juga. Kemudian sedangkan data warehouse lebih mahal karena ya tentu saja karena di dalamnya ada proses sebelum data disimpan. Namanya proses pasti ada cost yang dikeluarkan di sana. Kemudian selanjutnya ada istilah data mart. Setelah tadi ada database, ada data lake, sekarang ada data mart. Apa sih itu data mart? Data mart itu adalah subset dari data warehouse yang dirancang untuk melayani kebutuhan spesifik dari departemen atau unit bisnis tertentu dalam sebuah organisasi, seperti penjualan, keuangan, atau pemasaran. Biasanya, data mart ini berisi data yang relevan dan spesifik untuk analisis dan pelaporan di area bisnis tersebut. Data mart dapat berdiri sendiri atau sebagai bagian dari data warehouse yang lebih besar. Jadi, kita masukin data yang sudah bersih, sudah melalui proses ETL ke dalam data warehouse. Kemudian di data warehouse itu ada semacam eh, data mart. Data mart itu apa? Seperti rak-rak gitu. Jadi misalnya kita butuh eh, pelaporan tentang sales, kita tinggal ambil aja di rak apa namanya rak sales gitu. Seperti itulah gambarannya. Kemudian apa perbedaannya? Ya tentu saja sangat berbeda. Yang pertama dari cakupan pasti data mart lebih sempit karena dia adalah bagian dari data warehouse. Kemudian dari ukurannya, ya pasti lebih kecil. Kemudian kompleksitasnya data mart itu lebih sederhana dan cepat diimplementasikan karena cakupannya terbatas. Karena emang sudah data mart itu adalah spesifik ya. Sedangkan data warehouse lebih kompleks karena dia menyakup semua tentang data-data tidak hanya data misalnya data sales aja tapi ada data finance, ada marketing dan sebagainya. Tujuannya pun juga berbeda. Kalau data mart melayani kebutuhan analisis dan pelaporan yang spesifik untuk departemen atau unit bisnis tertentu. Sedangkan data warehouse menyediakan platform terpusat untuk analisis data dan pelaporan yang mencakup seluruh organisasi. Jadi data mart itu mungkin untuk organisasi-organisasi kecilnya yang bagian dari organisasi besar. Kemudian dari desainnya pun juga berbeda. Data mart itu walaupun tadi dikatakan di awal adalah subset dari data warehouse, tetapi dia juga bisa berdiri sendiri. eh, Bisa dependent bagian dari data warehouse atau independent di luar dari data warehouse itu sendiri tanpa tergantung pada data warehouse seperti itu. Misalnya kita buat khusus kumpulan atau repositori data sales, toh ya udah itu namanya data mart karena itu cuma sales aja gitu. Kemudian data warehouse biasanya dirancang sebagai repositori terpusat terintegrasi. Terus untuk waktu pengimplementasiannya pun juga berbeda. Data mart memiliki waktu implementasi yang lebih singkat karena skalanya memang lebih kecil, sesuai dengan tadi yang disebutkan di atas. Jadi data warehouse pasti ya waktunya pasti lebih lama karena di sana banyak data yang harus di load seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui skema-skema apa aja yang di dalam data warehouse, istilah-istilahnya dan perbedaannya, kita akan lanjut ke tentang bagaimana data itu atau database kita masukkan ke dalam data warehouse. Environment-nya seperti apa? Yaitu yang pertama, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, yaitu data source dari berbagai database, yaitu bisa database operasional, bisa berbentuknya ERP, CRM, atau bahkan flat file, misalnya dari PDF atau misalnya dari CSV dan sebagainya.
kita proses dulu, masuk ke dalam ETL, proses ETL, kemudian ketika udah bersih, kita masukkan lagi ke data warehouse untuk dikonsum oleh user. User ini biasanya sih data manajerial, biasanya di level manager untuk reporting, data mining, labs, analis, dan sebagainya.